Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas kehadirannya pada rapat kita kali ini. Adapun tujuannya saya kumpulkan Bapak Ibu guru di sini, yakni kita akan membentuk kepanitiaan sekaligus kita membahas bagaimana alur dari mekanisme, prosedur, dan keperluan-keperluan yang kita butuhkan untuk PPDB kita di MTS kita kali ini. Seperti itu ya. Yang pertama kita akan membahas terkait kepanitiaan. Mungkin yang pertama terkait ketua panitia, Bapak Ibu guru, apakah ada yang ingin mengajukan sebagai ketua panitia atau bagaimana? Mungkin Bapak aja yang jadi. Oke, baik. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu guru semuanya. Selanjutnya saya akan menunjuk sekretaris sekaligus sebagai bendahara panitia. Untuk itu saya langsung tunjuk ya. Mungkin Ibu Kina saya tunjuk sebagai sekretaris sekaligus bendahara pada panitia kali ini ya. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu Kina selaku sekretaris panitia PPDB kali ini. Dipersilakan. Untuk divisi yang sekiranya diperlukan, yaitu ada divisi pelaksanaan, konsumsi, dokumentasi, dan humas, sama divisi perlengkapan. Apakah dari guru-guru ada yang ingin mengajukan diri ke dalam divisi yang diinginkan? Ya, izin masuk Ibu. Mungkin saya pribadi menawarkan diri untuk menjadi divisi perlengkapan pada kepanitiaan kali ini. Izin masuk, Bu. Ya. Mungkin untuk divisi pelaksanaan, insya Allah saya bersedia untuk divisi pelaksanaan buat PPDB nanti. izin masuk, Bu. Mungkin saya bersedia untuk menjadi divisi humas dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Izin masuk Ibu, mungkin saya bisa masuk di divisi konsumsi. Baik, terima kasih kepada guru-guru yang berkenan mengisi divisi yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena sudah selesai divisi yang sudah ditentukan, saya kembalikan kepada ketua panitia. Baik, terima kasih Ibu Kinan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru telah bersedia untuk menjadi koordinator divisi yang telah ditentukan oleh Ibu Kinan. Selanjutnya kita bahas ke pembahasan selanjutnya, yakni terkait persyaratan dari PPDB kita kali ini. Bagaimana Bapak Ibu guru? Apakah ada yang ingin memberi masukan atau pendapat? Izin. Ya, baik. Baik, menurut saya terkait tentang persyaratan itu alangkah baiknya pada tahun ini itu kita menggunakan 3 jalur. Yang pertama itu adalah jalur reguler, yang kedua ialah jalur akademik, yang ketiga ialah jalur non akademik. Untuk persyaratan dari jalur reguler, mungkin itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk persyaratan dari jalur-jalur akademik maupun yang non akademik, contohnya seperti akademik, mungkin kita akan menekankan tentang seberapa nilai rapot anak-anak. Misalnya kita akan menetapkan nilai sekitar 85. Lalu untuk yang non akademik, kita tetapkan minimal harus memiliki sertifikat lomba minimal tingkat kota. Mungkin begitu, Pak. Oke, baik. Masukan yang sangat baik dari Bapak Taufik. Bagaimana Bapak Ibu guru? Apakah ada masukan lain atau sepakat dengan masukan dari Bapak Taufik? Saya izin bertanya. Oke, silakan. Ya, mungkin di sini yang sebelumnya saya apresiasi terhadap inovasi tadi yang telah ditawarkan, bahwasanya kita menerapkan tentang 3 jalur pendaftaran itu sendiri. Mungkin yang saya tanyakan pada bagian non akademik tadi, saya dengar tadi bahwasanya ada persyaratan tambahan, yaitu sertifikat setara tingkat kabupaten atau kota ya. Iya. Mungkin yang saya mau tanyakan itu, adakah batasan jumlah dari sertifikat itu? Misalkan anak tersebut harus memiliki 3 sertifikat terlebih dahulu baru boleh, atau hanya 1 gitu saja?
Baik, terima kasih kepada Bapak Berutama. Untuk persyaratan hal di sini, mungkin saya mengedepankan tentang kualitasnya saja. Artinya batas minimalnya itu hanya di tingkat kota. Namun untuk batasan terkait kuantitas itu tidak ada. Jadi ya seminimal-minimalnya harus memiliki satu. Kalau misalnya anak tersebut memiliki 2 atau lebih ya luar biasa sekali. Itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Badrul Tamam dan Bapak Taufik atas masukan terkait pembahasan dari persyaratan PPDB kita kali ini. Saya rasa cukup bagus masukan dari Bapak Taufik bagaimana kita akan membuka 3 jalur, yakni reguler, kedua prestasi akademik, dan yang ketiga prestasi non akademik. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita sepakat dengan persyaratan dari jalur tersebut? Sepakat ya. Bagaimana kita bisa beralih kepada pembahasan selanjutnya? Oke, baik. Terima kasih. Kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, yakni terkait prosedur dari PPDB kita tahun ini. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Apakah ada yang ingin memberikan masukan atau berpendapat? Izin Pak, saya menambahkan tentang prosedur. Yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah promosi. Promosi ini kita bisa membuat spanduk, itu yang untuk offline. Kita di sini ada hal yang baru, yang terobosan baru daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita akan melakukan promosinya itu bisa online juga, seperti website, melalui IG dan YouTube. Kemudian dengan pendaftarannya itu, karena kita sekarang menggunakan terobosan baru, maka kita akan melakukan pendaftaran melalui Google Formulir. Kemudian ujian tulis dan ujian lisan. Selanjutnya pengumumannya ini akan dilakukan secara online. Kemudian pendaftaran ulang. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih dari Ibu Janah masukan bagaimana prosedur dari PPDB kita kali ini. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Apakah ada yang ingin memberikan masukan juga atau mengomentari terkait masukan dari Ibu Janah? Berbicara prosedur, tadi cukup baik Pak ya, sudah tersusun dengan rapi, dan lagi-lagi kita tahun ini sepertinya banyak inovasi-inovasi baru Pak ya. Ya, betul Pak. Inovasi-inovasi baru. Mungkin nanti untuk kedepannya atau di rapat-rapat selanjutnya mengenai inovasi baru ini kita lebih tekankan lagi. Jadi jangan sampai hal yang baru justru malah merepotkan kita nantinya. Oke, baik. Jadi saya rasa untuk lebih ditekankan masalah teknis, ada yang online tadi ya, ada yang offline, itu sangat bagus sih Pak menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Badrul Tamam. Ada lagi yang ingin mengomentari atau masukan terkait prosedur yang disampaikan oleh Ibu Janah? Kalau dari saya pribadi, saya rasa cukup baik masukan dari Ibu Janah, karena hari ini ialah era digital. Maka dari itu terkait PPDB kita kali ini, alangkah baiknya kita memakai atau menyangkut pautkan digitalisasi dalam prosesnya. Seperti itu. Namun yang disampaikan oleh Bapak Badrul Tamam tadi terkait teknis, bagaimana agar digitalisasi tidak merepotkan kita, tapi justru memudahkan kita dalam langkah-langkah prosesnya, seperti itu ya. Saya rasa cukup untuk pembahasan terkait prosedur. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, yakni kita akan membahas terkait jadwal PPDB kita tahun ini. Maka dari itu, apakah Bapak Ibu Guru ada yang berkenan untuk menyampaikan masukan ataupun pendapatnya terkait jadwal kita kali ini? Izin Pak, mungkin saya izin jelaskan. Oke Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih mungkin kepada Bapak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang jadwal teknis PPDB tahun sekarang, yang mana ada beberapa catatan dan melihat dari kalender nasional. Di sini ada promosi. Nah, promosi di sini itu saya targetkan itu dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 31 Maret. Terus pendaftaran di sini saya juga menargetkan itu tanggal 15 sampai 31 Maret. Dan ada pun juga ujian tulis sama ujian lisan itu saya ngambil satu hari, yaitu tanggal 15 April. Dan pengumuman
Nah, pengumuman di sini selesai beres ujian, langsung pengumuman itu tanggal 22 April. Dan ada pun juga selesai pengumuman itu ada pendaftaran ulang, yang mana di sini pendaftaran ulang tanggal 12 sampai 15 Mei. Mungkin itu, Pak. Oke, izin masuk. Mungkin sekiranya untuk perihal jadwal itu tanggal dipertimbangkan dari kalender akademik. Oh iya ya. Oke, baik, terima kasih masukan dari Bapak Hamdan. Maka dari itu, apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menyampaikan masukannya juga ataupun mengomentari masukan dari Bapak Hamdan? Baik, mungkin saya ingin mengomentari terkait jadwal tadi. Mungkin kan jadwal ini bisa dibilang lumayan ribet ya bahasanya itu. Jadi tolong Pak Ramdan itu mungkin bisa dijelaskan lagi lebih rincinya menggunakan TV. Oke, baik. Silakan, Pak. Boleh, Pak. Izin ya, Pak. Oke, Pak. Silakan. Oke, baik, Bapak Ibu, mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai teknis tanggal PPDB atau jadwal yang akan dilaksanakan nanti. Dilihat dari kalender, untuk promosi itu kita ambil tanggal 2 Februari tanggal 1 sampai 31 Maret. Terus selanjutnya itu pendaftaran. Tanggal 15 Maret sampai tanggal 31 Maret. Adapun ujian, untuk ujian di sini saya mengambil 1 hari. Adapun ujian tulis sama ujian lisan, dan pengumuman Jadi untuk pengumuman itu kita ambil di tanggal 22 April dan pendaftaran ulang itu di tanggal 12 sampai 15 Mei, Bapak Ibu. Gimana? Ya, izin masuk, Pak. Ya. Ujian tulis dan ujian lisan itu apakah dilaksanakan langsung 1 hari aja? Karena mengingat dari tahun sebelumnya itu para penguji, para guru cukup kewalahan. Oke, baik. Terima kasih dari Ibu Kina. Mungkin untuk sanggahan dari Ibu Kina bisa nanti kita di lain waktu kita tampung terlebih dahulu mengenai tentang pertanyaan barusan di forum selanjutnya. Mungkin secara besarnya, garis besarnya ini adalah jadwal untuk PPDB tahun sekarang ya. Bisa dilihat mungkin tanggal 1 Februari sampai 31 Mei itu promosi, pendaftaran 15 sampai 31 Maret, ujian tulis dan lisan itu dijadikan 15 1 hari, jadi di tanggal 15 April, dan pengumuman itu 22 April, dan pendaftaran ulang itu di tanggal 12 sampai 15 Mei. Mungkin itu dari Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ramdan telah menyampaikan pendapatnya untuk jadwal kita pada PPDB tahun ini. Mungkin tadi yang telah dipertanyakan oleh Ibu Kina, bagaimana apabila guru-guru akan kewalahan, karena mengingat tahun-tahun sebelumnya guru-guru kewalahan menangani ujian lisan dan ujian tulis yang dilaksanakan pada 1 hari. Mungkin nanti dipertimbangkan lagi dan ditampung pertanyaannya
Dan saya harap di rapat selanjutnya silahkan dilaporkan bagaimana perkembangannya. Terima kasih Bapak Ramdan, saya rasa cukup untuk pembahasan jadwal ya. Kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, yakni membahas terkait keperluan apa saja keperluan yang kita butuhkan pada PPDB tahun ini. Saya persilakan kepada Bapak Ibu, apakah ada yang menyampaikan pendapatnya, masukannya? Saya Pak mau menyampaikan. Oke, baik, silakan Pak. Ya, kebetulan kan saya sendiri juga yang bertugas sebagai perlengkapan Pak ya. Ya, betul Pak. Nah, setelah saya tadi dengar beberapa prosedur-prosedur yang akan kita lakukan, kegiatan-kegiatan, mungkin di sini yang mau saya sampaikan tuh mulai dari awal Pak ya, dari promosi. Keperluan pada saat promosi itu mungkin tadi sama yang disebutkan oleh Ibu Jannah, bahwasanya kita membuat spanduk untuk promosi kita. Mungkin yang saya mau tanyakan ini Pak, untuk tahun ini apakah kita akan tetap memakai brosur atau tidak Pak ya? Oke, baik, bagaimana Pak, Ibu? Kalau dari saya pribadi, saya rasa tidak perlu untuk memakai brosur karena yang seperti Bapak Ibu tahu ya, MTS kita bukan MTS favorit di Samarinda, maka dari itu dengan spanduk saja saya rasa cukup ya. Iya. Iya. Betul juga ini Pak. Berarti untuk kegiatan promosi kali ini, tahun ini kita menggunakan spanduk saja Pak ya. Ya, betul Pak. Kemudian yang secara online tadi kita bisa melalui media sosial Pak. Entah itu mulai dari website, IG ataupun YouTube. Kemudian keperluan pada saat kegiatan pendaftaran nanti yang dibutuhkan pertama itu Pak, kita harus adanya pengadaan formulir itu sendiri atau kesekretariatan lah Pak bahasanya. Kemudian ruangan untuk di mana sih pendaftarannya ini kan Pak. Kita harus sediakan satu ruangan khusus dan konsumsi. Nah, kemudian untuk yang tadi jalur online yang saya dengar kita yang baru kali ini, mungkin kita bisa menggunakan Google Form Pak. Tuh, untuk pendaftaran. Kemudian selanjutnya di bagian ujian tulis dan ujian lisan. Ini disatukan Pak ya, jadi satu hari ya, Ya, betul. rencananya Pak ya. Untuk itu berarti kita membutuhkan ruangan yang lumayan banyak Pak. Tuh yang pertama, ruangan dan mungkin kita lebih apa ya Pak, butuh SDM lah Pak. Dan minta tolong guru-guru yang lain Ah, iya, betul, yang Pak. nggak berkepentingan kan Pak, untuk bisa membantu kita juga dalam kegiatan itu ujian lisan dan ujian tulis. Kemudian ruangan, guru-guru tambahan, kita butuh konsumsi, lembar soal Pak juga mungkin tuh penting tuh Pak, lembar soal kan Pak, lembar soal, denahnya nanti supaya calon-calon peserta didik ini lebih mudah membaca ruangan di mana Pak. Kemudian mungkin ada satu yang mau saya tanya ini Pak, mengenai bed name calon peserta ini apakah perlu atau tidak ini Pak? Izin menambahkan Pak ya. Iya. Mungkin kalau menurut saya bed name ini perlu untuk peserta. Ya. Jadi kita tetap pakai ini Bu Iya, ya. tetap pakai. Oh ya, oke Pak. Bed name kita pakai. Selanjutnya di kegiatan pengumuman tadi saya rasa keperluannya cuma siaran melalui media sosial aja. Kemudian selanjutnya di terakhir pendaftaran ulang Pak. Pendaftaran ulang tadi mungkin sama seperti sebelumnya, kita butuh ruangan, kita butuh guru lagi Pak. Butuh guru lagi untuk membantu kita sama ya terakhir konsumsi sih Pak. Ya, betul Pak. Mungkin itu sih Pak dari saya. Mungkin yang lain bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Bapak Gubernur Tamam telah menyampaikan masukannya terkait keperluan yang telah dibutuhkan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang menyampaikan pendapatnya juga atau mengomentari pendapat masukan dari Bapak Badrul Tamam? Sudah cukup mungkin Pak? Sudah cukup ya? Kalau dari saya pribadi, yang perlu kita garis bawahi terkait ruangan. Maka dari itu saya meminta kepada Bapak Badrul Tamam sekaligus divisi perlengkapan tadi ya, untuk ngelis ruangan-ruangan yang sekiranya efektif kita pergunakan sebagai ruangan yang nantinya digunakan untuk
ujian lisan, ujian tulis, dan sekretariat kita seperti itu ya. Dan kemudian juga saya meminta kepada sekretaris Ibu Kina untuk ngelis daftar guru-guru yang sekiranya kita butuhkan SDM-nya untuk membantu PPDB kita pada tahun ini. Seperti itu. Baik, bagaimana terkait pembahasan keperluan kebutuhan kita? Apakah cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak Kodir Utama atas masukan terkait keperluannya. Maka dari itu kita sudah sampai kepada penghujung rapat, di mana kita telah menyelesaikan pembahasan terkait mulai dari prosedur, kemudian jadwal, kemudian kita juga telah membentuk kepanitiaan, dan juga kita telah membahas terkait keperluan yang kita butuhkan seperti itu ya. Sebelum saya menutup, saya pertanyakan lagi sekali lagi, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Cukup ya, Pak? Untuk itu saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf juga. Semoga apa yang kita telah persiapkan pada rapat kita kali ini dapat berjalan maksimal nantinya, seperti itu. Dan catatan-catatan tadi yang telah disampaikan, dipertanyakan oleh rekan-rekan guru di rapat selanjutnya, saya harap dilaporkan perkembangannya, seperti itu ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.